Shalom, selamat malam. Ada baik-baik tuh semua ini. Jadi bagaimana dong kabar? Semoga orang semua selalu sehat-sehat. Orang keluarga juga semua dilindungi Tuhan. Dan jangan pernah lupa for menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Jadi sekarang orang langsung memulai orang ibadah malam hari ini. Mari orang sama-sama persiapkan hati dan pikiran orang sehingga orang boleh fokus untuk kusyuk dalam ibadah ini. Selamat kita beribadah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah siang dan malam, ada sukacita yang kami rasakan di malam hari ini, karena berkat penyertaan Tuhan, kami ada untuk beribadah kepadamu. Di saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah remaja kami. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam peribadatan kami ini, agar ibadah kami dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini juga kami mau mengaku setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu memohon ampun atas dosa yang kami perbuat, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, atau sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua kami, maupun terlebih kepadamu. Mohon Engkau ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Ada dua perikop di sana. Yang perikop pertama hidup orang Kristen, dan yang kedua menderita sebagai Kristen. Mari kita baca secara bersama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang yang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati, shalom. Teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dapat kita ambil 5 hal penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama ialah menghargai dan menopang mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, "Jika seorang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa," yang berarti bahwa perbuatan baik adalah hal yang wajib. Kebaikan yang dilakukan oleh siapapun lahir dari hati nurani yang memiliki kasih Allah. Karena itu, di samping kita harus bekerja keras untuk melakukan kebaikan, kita juga harus menghargai, bekerja sama, dan menopang sesama yang melakukan kebaikan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 yang telah membawa banyak kematian, tangisan, kesengsaraan, merosotnya perekonomian global, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai, dan lain sebagainya. Banyak sekali peran besar maupun kecil, kerja keras dan kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang harus kita hargai dan harus kita topang. Pengikut Tuhan atau anak-anak Tuhan harus menolong dan menghibur mereka yang terkena dampak negatif dari pandemi ini. Dapat menjadi pelopor, motivator, menopang dan menghargai orang yang tidak menyebarkan virus COVID-19 dengan memilih untuk disiplin tetap tinggal di rumah, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, tetap melakukan social distancing, dan para donatur yang membantu baik itu lembaga swasta maupun pemerintah, para hamba Tuhan yang tetap setia melayani, para penjaga ketertiban dan keamanan, serta pemerintah yang melakukan segala upaya untuk menghentikan pandemi ini. Yang kedua, mengasihi sungguh-sungguh. Tanpa kasih agape tidak mungkin kita berbuat baik dan menghargai orang yang berbuat baik. Kasih agape adalah kasih yang tulus dan tidak mengharapkan balas budi. Yang ketiga, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh akan meningkatkan dan membangkitkan semangat kasih agape yang akan kita kerjakan. Yang keempat, melayani sungguh-sungguh. Apa tindakan nyata kasih agape? Dengan kasih agape, anak-anak Tuhan akan sungguh-sungguh dapat bersedia menolong, menjamu atau menyuguhkan, menemani, merawat, bahkan mengatur secara adil agar tidak ada yang berkekurangan. Yang kelima, rela menderita dan tetap setia dalam solidaritas. Pengikut Tuhan atau anak-anak Tuhan harus bergembira, bersukacita, dan berbahagia karena dapat mengambil bagian dalam memikul salib. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 berkata demikian, "Mengapa bergembira, bersukacita, dan berbahagia dalam penderitaan? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Amin firman Tuhan.
dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih karena atas berkat dan cinta kasih-Mu, sehingga pada saat ini ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu itu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh praktikkan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati yang sudah membawakan firman-Mu, berkati dia dalam setiap studi, aktivitas, cita-cita serta harapannya ya Tuhan, dan semuanya itu hanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat Gemim Yordan Renutan Aweru. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu serta dengan anggota jemaat. Engkau memberkati setiap kami masing-masing, dan semuanya itu ya Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk organisasi remaja tingkat jemaat, dari penatua, kakak-kakak pembina, sampai dengan adik-adik remaja. Engkau yang mengetahui setiap kami dalam setiap pergumulan, cita-cita serta harapan kami, dan semuanya itu ya Tuhan hanya kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dan semuanya itu ya Tuhan hanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, memberkati mereka dalam setiap aktivitas kerja yang mereka jalankan, dan semuanya itu ya Tuhan hanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau memberkati juga pemerintah bangsa yang pada saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan selalu mengandalkan-Mu agar mereka boleh menghadapi bersama-sama dengan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, ini yang menjadi seru sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, turang beribadah selesai dengan penyertaan Tuhan. Semoga turang semua dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat terus. Sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.